malam. Jadi saat ini kita bersama Saudara Franciscus Nongtoe. Ya. Jadi Franciscus Nongtoe berasal dari Desa Muda Keputu, Desa Muda Keputu, Kabupaten Flores Timur. Dengan Bapak siapa? Markus Kopong. Dengan Bapak Markus Kopong. Jadi Bapak Markus Kopong dan kami Saudara Franciscus ini datang ke Kondisi Laki. Tujuan adalah agar mendapatkan keadilan terkait dugaan kriminalisasi, dugaan dikriminalisasi oleh kepala desa Muda Keputu. Jadi yang berikut juga bukan hanya kriminalisasi, tapi kepala desa ini juga diduga ingin mengusir, jadi ingin mengusir Franciscus Nongtoe ini supaya tidak boleh tinggal di kampung itu lagi atau di desa itu lagi, dan dia bersama keluarga diperintahkan untuk meninggalkan Lewo, kampung Lewo. Dan juga secara administrasi kependudukan dia dikeluarkan dari daftar kependudukan desa Muda Keputu. Betul ya? Betul. Oke. Jadi baik, sebelumnya kami ingin mendapatkan penjelasannya lebih detail terkait apa sih latar belakangnya, permasalahannya gitu. Jadi tadi saya sudah mendengarkan bahwa pertama-tama waktu tanggal 18 April 2003 Saudara Franciscus ini kaget, tiba-tiba mendapat panggilan klarifikasi. Jadi panggilan ini, surat panggilan ini, lihat ya, jelas ada panggilan klarifikasi. Jadi dari yang memanggil Saudara Franciscus ini adalah sekdesnya, sekretaris desa itu asal nama Sylvester Subanleton. Jadi yang panggil ini namanya Sylvester, sekdes namanya Sylvester Subanleton. Jadi dia memanggil Saudara Franciscus Nongtoe ini karena atas dasar dari laporan masyarakat yang bernama siapa dulu? Christophorus, jadi ada berdasarkan laporan dari Saudara Christophorus, Pihan, dari masyarakat bernama Christophorus Pihan ini, dia melaporkan Saudara Franciscus kepada pemerintah desa itu terkait kelakuan yang menulis ini tentang dugaan kelakuan tidak terpuji dengan cara membawa ludah di hadapan Bapak Kepala Desa, Yohanes itu Bapak Kepala Desa, gitu. Jadi anehnya itu dia membawa ludah di hadapan kepala desa, tapi Bapak Desa yang katanya berhadapan ludah dia tidak melihat, dia tidak melihat, tapi yang melakukan ini malah masyarakat desa tadi. Lalu yang panggil kamu ini sekdesnya, betul tidak? Betul. Coba dijelaskan lagi mengapa bisa panggil kamu dengan tuduhan tadi, dugaan pelaku tidak terpuji dengan membawa ludah. Waktu itu bagaimana sih sampai kamu bisa dituduh semua? Dijelaskan. Waktu itu di tanggal ini kan tanggal 18 April dia panggil kamu. tanggal 18 18 tuh. Lalu dia tuduh kamu ini kan membawa ludah tanggal 11 nih. Tanggal 11 kamu dituduh membawa ludah di hadapan kepala desa. Artinya dugaan kelakuan tidak terpuji dengan cara membawa ludah. Ini versinya pemerintah desa itu. Jadi coba kamu jelaskan tanggal 11 itu apa? Ada kegiatan apa sih kok bisa tidak ada kerjaan kok kalau lewat depan kepala desa kok bawa ludah di hadapan dia? Dan bahkan dia tidak melihat, tapi yang mengetahui itu katanya masyarakat yang laku ini,
Kalau untuk kepala desa masa dia diludahi, mengapa dia yang tidak ada dia yang lapor ke polisi, ya toh? Tapi masalahnya dia lapor ke pemerintah desa. Lalu yang panggil kamu di Sikdes, pada dia kepala desa. Kenapa dia tidak ada, dia langsung dia yang panggil kamu, ya toh? Nah, gitu. Coba dijelaskan dulu kenapa. Karena pada tanggal 11 itu saya tidak ketemu dengan satu orang pun di jalan situ Bapak. Tanggal 11 itu. Di mana pun tidak ada. Iya, tidak ada. Artinya oke, supaya jangan panik lebar. Artinya kamu kaget tiba-tiba kamu dapat panggil klarifikasi terkait kejadian tanggal 11 itu. Iya. 11 saat padahal kamu tidak pernah merasa membawa undang pada siapapun. Iya. Oke. Artinya setelah ini pertama undangan klarifikasi kamu tidak hadir, oke? Lalu tiba-tiba pada tanggal 20 tadi panggilan dia tanggal 18 April ini. Lalu muncul lagi namanya rekomendasi forum masyarakat desa terhadap masalah Bapak Francis Nongtoe dan Bapak Yohanes yang kepala desa ini kan? Iya. Nah, jadi muncul lagi rekomendasi forum masyarakat desa terhadap masalah ini yang dikeluarkan oleh yang tanda tangan ini sekretaris desa juga, bukan kepala desa, oleh Sikdes juga, ya kan? Iya. Nah, dengan tujuan pada tanggal 20 dengan kesepakatan itu panggilan pada tanggal 20 April ya. Berarti selisih 2 hari setelah mereka panggil tanggal 18 tadi kamu tidak hadir karena kamu merasa kamu tidak ada masalah karena kamu juga sibuk. Jadi tanggal 20 tadi tiba-tiba keluarlah rekomendasi ini. Nah, rekomendasi ini dalam rekomendasi ini isinya adalah saudara pelaku atas nama Francis Nongtoe ini seolah pelaku yang membuang ludah tadi bersama keluarga diperintahkan untuk meninggalkan Leo, artinya meninggalkan kampung itu, tempat tinggal kamu. Yang kedua, saudara Francis Nongtoe bersama keluarga secara administrasi kependudukan dikeluarkan dari daftar kependudukan desa Muda Keputu. Artinya nama kamu dicoret dari desa itu, ya. Gitu supaya kamu tidak boleh tinggal di desa dan nama kamu dicoret. Jadi sepertinya artinya sekarang secara sistem seolah kamu itu bukan warga di sana lagi. Nah. Oke, terus poin ketiga, terhadap poin 1 dan 2 rekomendasi ini dilaksanakan sampai batas waktu sampai dengan Senin 24 April. Jadi setelah tanggal 20 tadi kasih waktu 4 hari kamu untuk meninggalkan kampung, ya. Betul tidak? Nah, jadi ini bentuk rekomendasinya. Ini harus jelas ya. Rekomendasi forum masyarakat desa terhadap masalah ini. Nah, jadi ini bentuk rekomendasi dikeluarkan. Lalu di sini ada tanda tangan saksi-saksi wakil-wakil peserta. Ini terutama peserta apa nih maksudnya? Nah, jadi ini ada nama ini. Lalu muncul lagi ini daftar hadir. Jadi daftar hadir penyelesaian masalah antara Francis Nongtoe ini. Padahal kamu saat ini tidak pernah hadir. Iya, tidak pernah hadir menyelesaikan masalah. Iya. Tapi judulnya di sini ada daftar hadir penyelesaian masalah antara padahal yang namanya daftar hadir penyelesaian masalah artinya ada pihak-pihak yang bermasalah di situ, gitu? Iya. Tapi ini faktanya kamu tidak ada. Iya. Tapi di sini ada daftar hadir oleh masyarakat ini yang bertindak. Ya. Jadi mereka pikir seperti mereka ini pengadilan atau apa di sana ya, seperti bisa hukum kamu bisa adil kamu di sana, betul? Iya kan? Nah, ya, jadi visi seperti itu. Jadi rekomendasi ini dikeluarkan ditantang oleh Sikdes dan mengetahui pimpinan BPD, ya kan? Iya. Pada Bapak juga anggota BPD kan? Iya, betul. Bapak juga tahu ya. Nah, artinya keluar rekomendasi ini supaya kasarnya Bapak ini manusia satu ini lenyap, tidak boleh ada di kampung ya. Nah, dengan daftar hadir judulnya daftar hadir penyelesaian masalah antara Francis Nongtoe dan Yohanes, ini artinya kepala desa ini. Iya. Tapi faktanya kamu sebagai pihak yang dikatakan bermasalah tadi tidak ada hadir pada kesempatan itu, ya? Tidak pernah hadir waktu itu. Iya. Lalu mereka bikinlah daftar hadir ini lucu nih. Oke. Setelah kamu tidak hadir waktu itu, maka tanggal 22 April ini, tanggal 22 April. Artinya ini forum ini muncul kemudian dulu 24. Harusnya ada surat peringatan dulu ya? Tidak. Ini dulu. Karena itu kan ada batas waktu sampai sekian. Oke. Nah, sudah. Artinya setelah rekomendasi dari supaya kamu dari kamu tadi tidak ada lagi. Tetap. Nah, oke. Karena
kamu anggap ini dua-dua ini surat panggilan klarifikasi dengan panggilan ini kamu anggap ini surat disampah, ya kan? Iya. Nah, karena kamu tidak pernah merasa bersalah, tidak tahu apa-apa, jadi kamu tidak hadir, tidak mau apa, katanya kamu tidak peduli, kan? Kamu tidak mengindahkan peringatan dia untuk meninggalkan desa itu, meninggalkan kampung, maka muncullah surat ini lagi, satu lagi namanya surat pemberitahuan yang isinya menyatakan bahwa berdasarkan rekomendasi, jadi saudara ini diberitakan supaya segera meninggalkan desa. Jadi ini sepertinya peringatan kepada saudara supaya segera pergi. Iya, betul. Nah ini beritahu lagi, coba dibaca, bisa lihat jelas nih. Nah, dengan pas waktu itu, gitu. Nah, ini, oke. Lalu setelah itu, karena kamu juga masih tidak peduli, maka muncul lagi surat yang ini, yang pemberitahuan kedua, ya kan? Nah, karena pemberitahuan pertama tadi supaya kamu segera pergi dan kamu tidak datang, tidak mau melalui ini, artinya kamu masa bodoh lah. Karena kamu mau saya sebagai warga negara Indonesia, saya punya hak tinggal di tanah saya sendiri, ya toh, di rumah keluarga saya, mertua saya tampil di kampung, dan punya KTP jelas, ya kenapa saya harus pergi? Apalagi tanpa saya tanpa apa ya dasar hukum yang kuat, atau saya diusir dari desa ini. Ya toh. Kalau kau mungkin merasa bahwa kalau adik saudara merasa bersalah, ya sudah proses aja di polisi, ya toh. Mungkin saudara melakukan tindak pidana apa, sehingga ketika terbukti bersalah, tetap saudara jalan hukuman, bukan saudara pergi dari kamu itu. Kecuali kejahatan luar biasa yang mana. Oke. Lalu karena saudara masih bodoh, karena menganggap bahwa surat yang peringatan pemberitaan pertama juga dianggap ini masih dianggap sampah juga nih, ya toh. Karena saudara tidak peduli, kan saudara anggap sampah tidak nih? Betul tidak? Iya toh, anggap sampah karena saudara tidak peduli dan anggap ini sudah sampah ini. Nah, lalu datang lagi surat peringatan yang kedua, ya toh, pemberitahuan yang kedua. Dan dalam pemberitahuan kedua ini itu diberikan masa waktu, ya. Jadi saudara ini sekali lagi diperintahkan kepada saudara untuk melaksanakan rekomendasi yang sudah disepakati. Jadi peringatkan lagi untuk segera meninggalkan. Berarti ini tanggal 3 Mei, ya. Jadi muncul lagi surat peringatan lagi ini tanggal 3 Mei. Surat ini isinya adalah supaya saudara Francis ini secepat, ya, segera melaksanakan rekomendasi mengenai meninggalkan kampung dan diculik sebagai warga di situ. Ya toh? Iya. Kalau tidak dilaksanakan akan diambil tindakan tegas. Ada pernyataan di bawahnya. Iya, hanya jika tidak dilaksanakan maka akan diambil tindakan tegas secara legal. Maksudnya mungkin secara adat di sana, ya. Ini kan jadi ya banyak tumbang tindih di sini. Jadi kalau mencari tegas secara legal artinya ada kau melanggar sanksi adat apa di sana? Ya, adat legal sana, ya. Bingung. Oke. Masalah ini tadi tutup, ini selesai nih. Jadi kau masih bodoh dan tertinggal. Lalu tiba-tiba ada upaya kamu mau dikriminalisasi, ya kan? Kamu dikriminalisasi tadi, kamu pertama dilakukan ini tadi pertama tadi kamu dituduh melakukan ini kan betul anggap penghinaan, ya, memeludah. Ini sudah betul kriminalisasi juga nih terhadap kamu. Dan kamu diancam dengan tegas dengan melalui pertemuan masyarakat dan lain sebagainya. Itu juga bentuk intimidasi dan juga kriminalisasi terhadap kamu sebagai masyarakat. Pertanyaan saya, apa kamu merasa bersalah? Kamu merasa bersalah tidak? Tidak. Jadi tidak merasa bersalah. Ya, artinya tidak pantas kamu mendapatkan perlakuan seperti itu. Iya. Oke. Jadi setelah kejadian itu, tiba-tiba kamu juga dilaporkan oleh ini, ya, kamu diduga dilaporkan juga oleh kepala desa bersama masyarakat yang lain tadi, katanya satu itu bahwa kamu melakukan pemerkosaan, betul? Iya betul, kamu di sana kamu dilaporkan kepala desa bahwa kamu melakukan pemerkosaan, diduga melakukan pemerkosaan terhadap anak kecil, betul? Iya betul. Nah, berarti itu kamu dengar deh. Kamu cerita dulu gimana? Coba cerita dulu. Tadi data itu cuma membantu saya lihat kamu bisa memahami. Tapi coba lebih jelaskan saja dengan. Waktu itu kan saya dengan Vincent Batulis saya juga panik nih, saya juga takut. Kami langsung ke kantor polisi. Tidak, sebelum kantor polisi tadi. Kau tetap sana Jadi sebelum kamu kantor polisi tadi, kamu dengar informasi dari si siapa Batulis tadi? Iya, Batulis. Nah, informasi dari awalnya begitu dulu, ya. Iya.
Jadi kamu dapat informasi dari si siapa tadi? Yon Yon Batoni. Yon tadi bapak peman omong. Bilang Jangan takut bu, omong saja. bilang ada apa? Dibilang aku ada kasus. Saya bilang kasus apa? Saya juga kaget. Kasus apa? Dia bilang ada kasus pemerkosaan anak kecil. Saya dengan paniknya itu dan saya ajak dengan Vincent Batonis itu, kami langsung ke kantor polisi. Oh tadi Yon, kau ajak Dia dapat informasi dari Yon. Tapi kau ajak Vincent adiknya. Iya, kakaknya. Oh kakaknya. Oke. Kau ajak untuk pergi tanya. Iya. Cek ke kantor polisi. Cek ke kantor polisi. Maksudnya memastikan gitu. Iya. Nah sampai di sana, polisi bilang mereka ada satu auto dari desa udah ke Putu datang lapor di sini. Bilang ada kasus pemerkosaan. Dia pada saat itu pas polisi satu barangkali saya juga tidak tahu namanya polisi. Dia langsung arahkan saya ke ruang PPA ke sana. Akhirnya saya sampai ke sana, saya ketemu dengan Pak Julius. Pak Julius itu, Pak Julius juga ada urus masalah. Jadi saya fokus masalah lain. Jadi sana Pak Yus ngomong apa dengan kamu? Pak Julius bilang engkau duduk di situ dulu. Terus saya dengan Vincent Batonis ini kami duduk di situ. Duduk tidak lama 15 menit, 30 menit di luar situ. Pak Julius keluar. Pak Julius tanya, kenapa? Saya bilang, Pak, saya ini mereka bilang lapor di sini dengan kasus pemerkosaan. Saya juga takut nih Bapak, saya juga panik. Saya datang ke sini Bapak, cek di sini. Ternyata Pak Julius telepon lagi di ruangan. Piket itu bilang benar, mereka ada dari desa itu ada satu auto. Atau dengan kepala desa? Iya, dengan kepala desa. Betul, yakin dengan kepala desa? Mereka bilang, polisi bilang? Iya. Artinya waktu itu mereka datang di situ diduga dipimpin oleh kepala desa tadi ya? Iya. Oke. Lalu? Habis itu Pak Julius bilang, kau duduk di situ dulu, kau tenang di situ. Akhirnya duduk di situ sampai jam 10:30. Setengah 11 malam itu. Nah 10:30 malam itu saya minta izin di Pak Julius. Bapak saya boleh pulang. Nah Pak Julius bilang, engkau jamin tidak? Soalnya di sana mungkin ada buat apakah ada kerusuhan lagi itu Pak Julius takut seperti itu masa itu. Akhirnya pas saya bilang Pak, saya jamin di sana pasti tidak ada ini buat kacau. Akhirnya Pak Julius bilang kalau begitu engkau sendiri dijamin, engkau boleh pulang. Nah, akhirnya Pak Julius arahkan saya ke tempat tiket lagi di ruangan tiket. Nah, sampai ke tiket situ, Pak Julius telepon dari sana ke tiket itu. Saya bilang Pak Julius izin saya di malam saya pulang ke atas rumah. Akhirnya Pak itu bilang kalau begitu pulang sudah. Pak polisi itu bilang kalau begitu engkau juga jamin di atas engkau jamin tidak ada buat kacau. Saya jamin tidak ada buat kacau. Sudah, artinya Pak polisi bilang kamu pulang, bilang tunggu panggilan. Polisi bilang tunggu panggilan, tapi kamu bilang Pak? Tidak, ada bilang tunggu panggilan. Iya, makanya jadi betul tuh artinya. Setelah dari situ kamu saya kan polisi bilang betul. Mereka datang ke kamu lalu pas kamu pulang nanti tunggu panggilan. Iya, betul. Setelah itu sampai saat ini kamu tidak ada panggilan lagi. Iya, betul. Ya, artinya membuktikan bahwa kamu tidak ada salah, ya toh? Iya. Kamu hanya ada upaya untuk kriminalisasi kamu, mencari kesalahan kamu. Sebab kamu itu segera diusir dan tinggal di kampung di sana, ya toh? Iya. Gitu. Terus dampak dari masalah tadi tidak lama lagi kamu dituduh lagi, ya kamu menurut kamu dengar ya tadi katanya kamu dituduh lagi melakukan apa? Yang kamu dengar isu tadi pencurian, kan? Betul? Tidak. Iya, tidak. Oke, berarti masalah selesai. Ya toh? Hanya yang jelas itu masalahnya pertama tadi kamu dituduh melakukan tindakan tidak terpuji tadi, atau mungkin masa begini aja mengenai buang ludah tadi ya? Iya. Buang ludah di hadapan Bapak Yohanes, artinya Bapak kepala desa ini, Yohanes B. Wiking, ya toh? Iya. Nah, ternyata yang laku juga bukan Yohanes B. Wiking kepala desa ini, tapi yang laku masyarakat. Sementara Bapak Yohanes ini yang kepala desa sendiri, yang katanya buang ludah di hadapan dia sendiri tidak lihat, ya toh? Kecuali buang ludah di belakang dia, itu di hadapan.
jelas di sini di hadapan bapak desa. Bapak. Berarti bukan di belakang, kalau di hadapan. Kalau di hadapan berarti muka nih, maksudnya. Iya. Dekat. Jadi buang ludah di belakang kepala desa. Berarti di belakang kan dia gak lihat dong, ya, toh? Dia tidak lihat. Ini di hadapan, berarti depan gitu. Nah, oke. Artinya mulai dari persoalan tadi kamu dipanggil karena tanpa alasan yang jelas, setelah itu kamu tidak mau datang, ya karena kamu juga sibuk dan merasa tidak bersalah. Lalu muncul lagi rekomendasi dari forum masyarakat terkait kamu mesti meninggalkan kampung dan mencuat kamu sebagai warga desa di sana, ya toh? Iya. Nah, setelah itu datang juga peringatan betul-betul 2 kali ini kamu tidak peduli. Iya. Nah, maka berdampaklah pada masyarakat yang namanya siapa tadi yang kamu tinggal tanah yang namanya siapa? Om Petu. Nah, berdampaklah OP itu ini yang harusnya mendapat bantuan untuk pembangunan rumah tadi karena tempat tinggal dia sudah hancur kalau saya dari foto tadi, sudah hancur dan tidak layak tadi. Hanya karena kamu tinggal di situ di tanah di astana itu, maka tiba-tiba bantuan itu dialihkan tanpa alasan yang jelas. Iya. Betul? Nah, dibantu tanpa alasan jelas. Tapi Om itu gimana? Om siapa tadi? Om Petu. Om itu dia emosi tidak? Dia keberatan tidak terhadap masalah itu? Atau dia agak biasa? Ketika dia tidak keberatan? Kalau kelihatan dia pasti. Apa sih yang kelihatan dia pasang saja? Dia pasti. Hanya kamu sebagai masyarakat juga orang yang dibantu untuk tinggal di situ, kamu juga sepertinya terkesannya masa bersalah juga. Gitu. Iya. Hanya kena masalahnya kamu, artinya dia jadi dampak juga. Iya. Seperti itu tidak? Betul. Nah, makanya saya bantu ngomong gitu. Karena nanti suruh kamu ngomong, nanti kamu juga nanti nanti bingung atau gimana. Jadi biasa bantu sudah dijelaskan supaya lebih cepat gitu. Maksud pembicaraan. Gitu. Nah, lalu saya dengar Bapak juga ini sebagai apa? Anggota ya? Anggota BPD. Iya betul. Anggota BPD ada SK tidak? Ada sekarang. Nah, berdasarkan SK tadi. Tapi Bapak saya dengar mau mengundurkan diri, ya? Mengundurkan diri dari anggota BPD. Itu alasannya kenapa? Nggak bisa jelaskan dulu. Baik, terima kasih. Artinya begini ya, kita ini memang duduk sebagai anggota BPD itu karena kalau dipersiapkan oleh masyarakat untuk bagaimana bersama-sama dengan pemerintah mengatur mengurus yang terbaik. Melihat dalam perjalanan secara pribadi saya melihat bahwa kalau kita sebagai pemimpin, sebagai pemerintah desa, sebagai anggota DPD, seharusnya kita kan bersatu untuk kepentingan masyarakat, banyak keadilan, pemerataan di sana. Salah satunya yang memang saya secara pribadi saya tidak setuju. Itu soal tentang bantuan rumah itu Pak, atas nama itu sebab payung itu yang dibatalkan oleh Pak Desa. Nah, itu tanpa alasan yang jelas dan memang waktu itu dalam rapat evaluasi itu saya pertanyakan bahwa alasan apa saya sebagai anggota DPR perlu tahu dulu alasan apa menyebabkan Pak Desa membatalkan itu batal rumah itu. Karena itu didesak-desak oleh saya, makanya Kepala Desa menyatakan bahwa satu-satunya alasan saya membatalkan rumah itu hanya karena persoalan masalah perkara saudara Nonggoy Risa gitu. Dan menurut saya bahwa yang seperti sudah disampaikan semua tadi bahwa soalnya tidak ada apa-apa, tidak ada persoalan entah soal masalah perkara desa. Maka saya mengambil kesimpulan bahwa kalau seperti itu berarti tidak adil Pak. Maka saya merasa bahwa ini untuk kepentingan masyarakat orang susah Pak. Punya rumah lah yang tidak layak sama sekali ketika ternyata dibatalkan tanpa alasan jelas. Maka saya juga sebaiknya kalau seperti begini saya mengundurkan diri dari. Oke. Jadi artinya Bapak ini sebagai anggota BPD juga nih, Bapak juga masih tidak puas ya dengan kelakuannya dan sikap pemimpin desa di situ, bahkan mengambil keputusan untuk mengundurkan diri. Masih secara lisan, tulisannya bro. Keras, kecewa juga. Oke. Jadi karena tadi alasan tadi dia membatalkan itu bantuan tanpa dasar yang jelas. Ya, terus sekali. Nah, alasan jelas dalam arti tadi dia menyatakan bahwa masalahnya adalah karena persoalan saudara Franciscus Nongto yang tinggal di situ di astana itu. Padahal itu bantuan bukan untuk saudara Franciscus Nongto untuk yang lain. Hanya karena masalah dia tinggal sama-sama di satu lokasi di satu tanah yang punya
baptis itu tadi ya. Iya. Nah, maka dia jadi korban. Jadi itu juga tidak baik ya. Dan itu Pak, yang tambah lagi masalah itu juga melakukan penghinaan tadi, melakukan itu tindakan yang tidak terpuji, masalah perkara besar tadi tentang itu, makanya menjadi alasan satu-satunya pada saat itu membatalkan itu. Oh, tidak alasan karena dia merasa dihina tadi dengan ribuan ludah tadi ya. Nah, padahal ini yang buat salah yang lain yang kena dampak yang lain. Nah, ini sampai gatal di kepala gawat gimana nih, ya toh? Nah, gitu. Jadi oke. Masalah melakukan ke polisi tadi itu artinya kamu juga masih tidak pernah melakukan apa itu merkosaan terhadap siapapun ya. Iya. Baik anak kecil maupun kepada yang dewasa itu tidak. Iya. Nah, itu juga merupakan bentuk apa pencemaran nama baik. Pencemaran. Kau masa dicemari nama baik kamu? Dicemar Bapak. Nah, makanya. Jadi kamu itu bentuk pencemaran nama baik, maka kamu juga mesti tetap melakukan upaya hukum ya terhadap kepala desa dan gombornya tadi yang kita duga tadi mereka yang pergi lapor polisi tadi. Karena berdasarkan informasi dari Pak Polisi. Iya. Bukan dari Pak Saka yang lain atau oleh masyarakat tadi. Masyarakat yang informasi itu kamu pergi cek tadi toh. Nah, gitu. Oke. Jadi kamu juga tetap kepala desa juga tidak boleh diam ya sebagai masyarakat. Jangan takut, tetap kamu selain kamu melakukan perlawanan itu tidak mendengar dia untuk kamu pindah di situ. Kamu juga wajib melakukan upaya hukum, proses dia, proses hukum terkait pencemaran nama baik nih juga tadi toh. Karena mereka lakukan melakukan pemerkosaan ternyata sampai saat ini kamu juga belum ada panggilan dari dari polisi. Iya. Nah, oke. Terus berikut lagi sikap kepala desa tadi mengada-ngada, ini masalahnya kelihatannya mengada-ngada semua kan. Nah, jadi ini adalah bentuk kriminalisasi terhadap kamu sebagai masyarakat juga. Gitu. Jadi kepala desa yang macam begini itu menurut kita menilai itu tidak bagus ya. Itu menurut bapak baik tidak kepala desa seperti itu? Tidak bisa, tidak baik ya. Gitu. Tidak profesional karena imbasnya kepada masyarakat yang kalau dia tidak suka berarti dia tidak memberikan pelayanan administrasi dan sebagainya itu tidak. Artinya keinginan bapak sebagai masyarakat juga dan sebagai saudara konstitusi juga desa ini, jadi keinginan supaya minta kepala desa ini kita minta kepada Bupati Floti ya. Bupati Flores Timur atau sekarang pejabat ya. Yeah. Nah, kita minta supaya kepala desa ini coba dievaluasi juga ya. Dievaluasi sehingga ke depan juga jangan sampai ada masyarakat lain juga mendapat ketidakadilan seperti ini ya. Ada hal-hal yang ya sudah tindakan semena-mena yang dia buat itu pada masyarakat gitu supaya dievaluasi juga. Nah, yang kedua sebagai masyarakat juga saran saya ya ke depan ya, kalau ada panggilan apa ya, wajib kita hadir kita tahu jelas apa persoalannya ya, biar kita tahu seperti apa walaupun memang kamu sudah tahu tapi kita datang supaya tahu jelas apa persoalannya dan jangan sampai hanya karena ketidakadilan satu kali tadi langsung kita bikin keputusan seperti pengadilan tinggi atau pengadilan Mahkamah Agung atau apa mereka bikin seolah-olah kamu ini penjahat kelas kakap yang memang harus dilengsirkan itu tidak betul juga. Oke. Baik, sudah apa keinginan kamu terhadap kasus ini? Saudara Francis dulu. Apa keinginan kamu? Kamu temannya gimana terhadap kasus ini? Gitu. Atau ini asal dia, fonga yang apa? Kalau terhadap kasus ini digeser saja ke kepala desanya, karena dia tidak memberikan keadilannya itu untuk semua masyarakat itu, dia hanya memilih yang mana itu. Iya. Tapi kamu sebagai masyarakat itu artinya bahasa geser ini kan, artinya kamu tidak ingin kalau pemimpin model begitu. Iya, pemimpin model begitu kamu tidak suka. Iya. Memang kita minta dievaluasi. Iya. Dievaluasi. Ya nanti kita proses hukum juga, ya toh terkait kasus pencemaran tadi. Mungkin kita juga bisa usul jangan sampai ada di sana juga ada dugaan tindak pidana korupsi juga di desa, kita duga juga tuh jangan sampai ya karena biasanya di desa itu banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Nah, banyak masyarakat itu mungkin kamu terlalu vokal mungkin di kampung kan pernah ada kejadian juga di tempat lain di sana juga seperti itu juga. Artinya jangan sampai ketahuan belang-belangnya lain akhirnya hal-hal sepele dijadiin digede-gedein besar-besarkan ya. Di sana juga ya Pak ya. Dia itu mau mengundurkan diri. Ya, dalam mengundurkan diri dan terkait dengan persoalan yang terjadi selama ini ya. Saya serang sepenuhnya.
Ya, oke. peraturan dan hukum yang berlaku. Iya. Oke, nanti Bapak sudah ini nanti kita akan ini. Hanya saat ini nanti kita akan siapkan untuk lakukan proses tadi, misalnya pencemaran yang baik ya. Nanti proses itu. Setelah itu juga nanti berdasarkan ini kita juga akan menyuarakan semua pihak terkait melakukan koalisi. Sampai sekian dulu ya. Sekian dulu. Salam keadilan.